Halo teman-teman semua, welcome back to LS7 Channel. Di video kali ini saya mau kasih update paling latest per video ini dibuat bulan Juni 2023 mengenai chip mod Picofly ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum paham, chip Picofly ini adalah salah satu dari beberapa jenis chip yang kita bisa pakai untuk memodifikasi Nintendo Switch ya. Ya, kemarin ini sempat bikin rame sekali, heboh ya. Karena ya pastinya harganya selisih jauh dengan chip yang waktu itu paling populer yaitu HP Fly ya. Jadi bisa mungkin hanya seperti di estimasi itu sepertiga seperempatnya ya gitu. Nah, sekarang sudah selang waktu berlalu ya, bulan Juni 2023. Jadi Picofly ini akhirnya mulai saya rasa bisa dibilang cukup banyak yang mengadopsi ya. Jadi antusiasme teman-teman di luar sana kan pengen ya, apalagi kan sekarang kalau harga turun pasti kan artinya makin mudah diakses gitu. Nah, ini sebagai konteks update-nya adalah apa yang terjadi, apa yang berubah ya dari video yang lalu dibuat. Jadi video yang lalu dibuat tuh singkatnya saya bilang intinya sih menurut saya tahan saja dulu ya, karena ini kan betul-betul premature stage ya, maksudnya ini sangat awal sekali. Terus kita belum tahu performa lapangannya seperti apa, kita harus testing lebih jauh ya, harus seksama lah, maksudnya jangan gegabah menurut saya. Soalnya untuk teman-teman yang harapannya sangat tinggi, yang pengen segera mengakses chip ini untuk bisa main Switch dan segala macam, takutnya kan kalau terlalu buru-buru nanti ada minus-minus di belakangnya dan segala macam ya. Dan waktu itu memang beberapa kali coba ada kekurangan-kekurangan yang harus kita notice teman-teman gitu. Mungkin ketakutannya juga sama mesin dan segala macamnya ya. Sudah sekarang masuk ini pertengahan tahun 2023 ya, saya kasih update dulu. Kalau yang kemarin-kemarin saya bilang mesin banyak korban itu memang banyak teman-teman. Jadi ya dalam tanda kutip mungkin deep condolence ya, turut berbela-sungkawa dan terima kasih juga karena harus ada yang mengorbankan mesin dan segala macam. Ini juga kita akhirnya bisa ambil pelajaran apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Jadi yang kemarin itu saya kasih ini ya, disclaimer aja dulu. Jadi yang rusak itu bukan karena Picofly-nya, oh Picofly-nya jelek nih, oh jangan dipakai dan segala macam. Itu bahasan lain, tapi intinya kemarin itu saya bilang mungkin 8 dari 10 ya, itu rusak karena pemasangan. Jadi mungkin gini, karena Picofly yang versi lama, nanti saya tunjukkan gambarnya. Ini kan sebenarnya saya bilang waktu itu kan alih fungsi sebuah chip, board ya, namanya Raspberry Pi. Raspberry Pi ini kita bilangnya SBC teman-teman, single board computer, biasanya dipakai untuk project enthusiast lain ya, kayak Linux board apa segala macam itu. Nah ini akhirnya ditemukanlah cara kan supaya bisa alih fungsi untuk jadi injektornya Switch gitu. Nah itu kan mungkin kemarin ya saya nggak tahu lah backgroundnya segala macam ya. Jadi tiba-tiba banyak yang mungkin tidak muncul dari sebelumnya gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan jasa, oh pemasangan Picofly harganya murah dan segala macam. Mungkin banyak yang tergiur, ya kan, tergiur terus dipasang. Baru udah mulai komplain-komplain bermasalah. Saya banyak terima DM, banyak terima chatting, japri. Bang nggak bisa nyala, om nggak bisa nyala, mas ini mesinnya kenapa, atau bahasa Jawa, mas iki piye ya mesinku gitu, ini mas kenapa gitu. Oke, terus kita cek kan, ya minta tolong saya diarahkan, nanti saya kawal workshop. Wah mesinnya hancur total ya. Kalau nggak salah so far seingat saya itu paling tidak ada 8 mesin yang saya terima masangnya itu amburadul semua. Jadi saya itu lagi disclaimer ya kan, saya kan memang bukan pemasang, tapi kalau dari konsultasi saya tanya sama partner saya segala macam, ada kan namanya micro soldering seperti ini kan tidak sembarangan teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu, mungkin kalau teknisi kan masing-masing ya caranya gitu. Cuman ada yang, oh ini harusnya tidak boleh mepet sini, ini tidak mepet ini. Jadi pekerjaannya sangat kurang rapi, kita bisa bilang amatir lah ya gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, meskipun sekarang chipnya mungkin lebih bagus, lebih stabil ya, batch-nya baru udah lebih baik dari sebelumnya, tetap hati-hati karena ini kan pemasangan manual. Jadi ya teman-teman saya sarankan cek kredibilitasnya ya, terus pengerjaannya seperti apa, terus misalnya yang penting itu after sales-nya pernah jual teman-teman. Jadi misalnya amit-amit namanya kan barang elektronik ya, kalau misalnya rusak dan segala macam, kebijakannya apa, syarat ketentuannya apa, mungkin teman-teman bisa cek harganya gimana ya kan, spare part kalau ganti dan segala macamnya. Itu yang kemarin ya akhirnya. Jadi itu saya rasa masih berlaku sampai sekarang. Jadi teman-teman mau pasang apapun, cek tempatnya, semua harus cek purna jualan dan segala macam. Itu tips pribadi dari saya. Oke? Nah,
Oke, kita balik lagi. Jadi sekarang intinya makin banyak antusiasmenya karena chip ini Picofly ini akhirnya sudah ada yang bikin apa ya, saya bilang tuh bentukan jadi teman-teman ya. Ini saya ada gambarnya. Nah, teman-teman mungkin yang belum tahu ya, ini chip Picofly itu apa, Raspberry Pi itu apa. Jadi ada nama chip yang kodenya itu RP2040 ya. Ini bentuk aslinya itu seperti ini teman-teman. Nah ini kan mungkin kebalik ya gini ya. Tuh. Saya lihat tuh RP20400 ya, ini aslinya chipnya teman-teman. Nah cuman yang seperti saya sudah sampaikan, tidak bisa hanya memakai chip ini saja untuk tiba-tiba bisa nge-mod. Ini masih harus di relay pakai kabel dan segala macam ya kan, soalnya kan ini kan cuman board saja, ini kan USB-C kan, waktu itu kan kita kira dicangkok dan segala macam, rupanya kan tidak. Nah ya kan, nah ini contoh lainnya saya ini ambil dari Google nih. Nah ini, jadi kalau chipnya ini aja waktu itu kan memang harganya dalam tanda petik murah teman-teman. Ini tadi saya cek harganya aja mungkin di luar mungkin 50, paling mahal 100.000 ya. Jadi kan waktu itu hype sekali teman-teman ya. Nah sekarang itu sudah ada dalam tanda petik saya bilang alternatif lebih amannya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi seseorang di luar sana sudah memodif ya RP2040 ini jadi seperti HWFly teman-teman. Jadi yang bahasa saya itu siap pakai untuk diinstalkan ke Nintendo Switch langsung. Jadi tidak usah dimodif, tidak usah ganti resistor, tidak usah wiring dan segala macam. Ini kan maksudnya kalau untuk teman-teman yang bisa pasang sendiri ya, atau mungkin bagi teknisi ini kan jelas sangat sangat lebih mudah gitu maksudnya teman. Ini kan udah langsung dijadikan udah set gini langsung tinggal pasang. Tuh, ini udah ada USB tail-nya ini. Kayaknya berarti kalau ada USB tail bisa flashable atau enggak, paling enggak bisa di reset juga kan. Nih, tuh ada ini logo Raspberry Pi-nya, mungkin kebalik nih. Nah, logonya Raspberry Pi itu gini, teman-teman. Nah, oke. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini saya rasa ini ya, kalau teman-teman misalnya kalau ada minat ya mau pasang Picofly gitu, saya rasa teman-teman bisa cari yang begini aja daripada yang seperti ini, saya rasa ya. Bukannya ini jelek atau apa, tapi ini kan maksud saya 2 kali kerja gitu teman-teman ya. Saya rasa nanti kalau misalnya teknisi pun, misalnya saya jadi teknisi, ada opsi mau pilih yang ini, yang tipe pertama sama yang kedua, saya sih mending pilih yang ini lah. Kan saya nggak ambil pusing lah teman-teman gitu ya, dan segala macam. Lagi yang cost-nya itu, kalau orang Jawa bilang itu nggak pepo lah, maksudnya nggak worth it lah untuk meresikokan pekerjaan seperti itu ya. Kalau ngerjain 1-2 mesin sih nggak masalah, tapi kalau sudah biasa ya kan, misalnya ada orang yang memang dibayar untuk pasang 5, 10, konsentrasi kan harus tinggi-tinggi terus gitu. Kalau ini kan pasti memudahkan pemasangan, hemat waktu juga ya. Nah ini contoh mesinnya teman-teman ya. Terus sekarang update-nya gimana? Sampai sekarang banyak juga yang pasang Picofly ini dengan yang model baru itu, meskipun yang model lama juga. Berita baiknya alhamdulillah so far aman-aman saja teman-teman. Jadi kekhawatiran kita yang tidak bisa booting dan segala macam itu betul adanya, tapi dikarenakan ada salah satu dari part di Picofly ini yang memang harus diganti gitu ya, namanya resistor atau kapasitor gitu ya. Saya tolong dikoreksi kalau salah. Ini kalau sudah diganti, partnya sudah betul, kita akhirnya bisa enak ya. Enak dalam artian tuh sudah, saya bilang 90%, 90-95% itu sama kayak HWFly. Jadi teman-teman, Picofly ini betul-betul melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai injektor. Kan saya udah bilang dari yang lalu ya. Jadi mau pakai HWFly, mau pakai Picofly, mau softmod semua sama. Ini kan cuma fungsinya untuk menginjekkan saja. Tapi begitu selesai bisa injek, kita bebas. Nah, tugasnya si chip ini adalah untuk menginjekkan ini saja, dan si Picofly ini good news-nya dia melakukan fungsinya dengan baik. Gitu teman-teman. Jadi ya, tapi disclaimer ya, ini kan kurang lebih saya notif dari bulan Juni ini, berarti sekitar mungkin bulan 1 bulan berlalu ya. Ini masih tidak ada error ya. Saya harap sih kedepannya masih tidak ada error. Kenapa saya masih harus bilang hati-hati? Namanya ini barang baru teman-teman gitu. Anggaplah kalau kayak saya ibaratkan teman-teman beli handphone baru, misalnya kayak iPhone 20, let's say ya, kayak gitu. Teman-teman baru beli nih, day one. Nah, terus kan nanti kalau misalnya amin-amin ada bug, amin-amin ada minusnya, hardware, software, dan segala macam, itu kan nggak ada yang tahu teman-teman. Kita baru tahu ya nanti berdasarkan laporan di lapangan, by user juga, sesama pemakai, ada keluhan-keluhan apa, dan segala macam, sambil waktu berjalan. Nah,
ini yang kemarin saya tahan-tahan meskipun oh ini udah bisa itu bisa betul. Tapi kan di apa ya di real life-nya pemakaiannya seperti apa gitu. Ini satu bulan menjelang 2 bulan jalan sih baik-baik aja. Tapi ketahanannya gimana? 3 bulan, 6 bulan, 1 bulan, 1 tahun baik-baik saja kan? 2 tahun mungkin, jalan 3 tahun kan nggak tahu. Jadi memang sama harus dilihat gitu. Tapi sampai sekarang yang bisa saya infokan dia tuh melakukan tugasnya dengan baik ya si Picofly ini. Ya, booting resistance bisa, emunan bisa, tidak masalah, dan speed injectionnya juga saya bilang oke ya 11-12 sama Hawifly. Saya rasa tidak ada masalah yang besar sekali, nggak ada. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai terserah yang mana aja, mau Hawifly, mau pakai yang Picofly, semua sudah sama aja. Saya cuma terima sampai sekarang itu satu kasus saja pakai Picofly yang error ya, dalam artian tuh nggak bisa booting seperti video saya yang sebelumnya yang soal hard mode. Jadi begitu dihidupkan dia langsung masuk ke OFW. Jadi chipnya ini kayak numpang listrik tapi tidak menjalankan fungsinya. Tapi saya rasa untuk kasus ini spesifik dia rusaknya itu di chipnya. Maksud saya itu bad chip lah ya, maksudnya itu saya rasa bad produk yang kurang baik lah gitu ya. Tapi yang lain-lain so far sih nggak ada masalah, nggak ada kendala, tergantung pemasangannya juga ya kayak gitu. Jadi it's okay gitu. Nah, terus akhirnya dengan berita baik ini ya, dengan harga yang saya rasa lebih terjangkau, lebih mudah diakses untuk banyak orang daripada chip sebelumnya ya kan. Baiknya beli yang mana? Karena Hawifly ini masih ada di pasaran, sedangkan ini Picofly kan masih baru. Jadi teman-teman mau yang mana gitu. Lagi-lagi kembali saya kembalikan sama teman-teman, saya rasa dua-dua ini tidak ada yang salah. Saya pribadi kan mesin juga pakai yang Hawifly ya, karena waktu itu Picofly tidak ada. Gitu. Kalau saya boleh berkomentar, tetap saja bilangnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau stabilitas di atas segalanya, per video ini dibuat ya, kalau Hawifly masih ada akses, atau satunya Instinct NX ya gitu. Kalau Hawifly atau Instinct NX ini teman-teman masih bisa akses dan willing to pay, saya rasa di atas kertas dan objektivitas pasti masih lebih stabil ini daripada Picofly. Karena Picofly ini barang baru gitu. Jadi Hawifly ini juga dulunya waktu pertama keluar kan kita juga sama-sama tes, begitu ada masalah di jalan dan segala macam, kita kan cari-cari ini masalahnya di mana dan segala macam bla bla bla. Hawifly ini sudah duluan mengalami itu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya dalam artian troubleshoot, bug, masalah di Hawifly, kita sudah tahu nih harus ngapain dan kira-kira apa yang rusak, apa yang harus dibetulkan. Cuman itu saja bedanya. Tapi kan ini concern atau apa ya, prioritas teman-teman itu kan pasti beda ya satu dengan yang lain. Ada yang mungkin, oh saya yang penting murah, saya yang penting hidup. Nah, ada yang, aduh saya malas deh servis bolak-balik, mungkin kasusnya mungkin kayak, oh tinggalnya jauh, misalnya servisnya di Jakarta, saya tinggalnya di Papua, saya tinggalnya di Sorong, saya tinggalnya di Ambon, saya tinggalnya di Sabang, Aceh ujung, yang aksesnya susah, mungkin bisa mempertimbangkan yang mungkin bayar di depan ya kan lebih, dan tanda kutip lebih tinggi daripada yang Picofly, tapi mungkin masalah unsur keamanan, kenyamanan, stabilitas ini kan jadi hal yang saya bilang tuh kayak reassuring gitu loh, jadi kayak bikin nyaman lah teman-teman ya. Nah, ini bisa dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak bermasalah dengan kalau rusak saya bawa ke tukang servis, kalau misalnya ada apa-apa kan dekat dari rumah saya, ini berapa sih usianya dan segala macam. Nah, itu kan teman-teman punya pertimbangan sendiri-sendiri ya, kantong orang juga sendiri-sendiri, dana dan willingness to pay ya, teman-teman kan masing-masing orang beda. Jadi saya cuma bisa kasih saran itu aja. Jadi per video ini dibuat ya, kalau ada pilihan Hawifly atau Instinct NX dan teman-teman rasa harganya masih cocok, stabilitas ini saya rasa masih menang dipegang oleh Hawifly daripada Picofly ya. Tapi setahu saya lagi ya, Hawifly ini kan juga lama-lama mungkin pasti akan habis stoknya ya, pasti akan digantikan dengan yang ini. Jadi ya itu tadi, ini pilihan tidak saya rasa tidak bisa dihindari lagi ya. Kalau semuanya mungkin ke depannya nanti kalau teman-teman lihat video ini Juni ya, nanti Desember atau mungkin tahun depan lagi mungkin semuanya udah pakai Picofly, dan saya harap waktu itu harganya bisa sangat lebih mudah dijangkau lagi daripada yang sekarang gitu ya. Oke, jadi saya close aja videonya. Saya rekap dulu sekarang berita baiknya, Picofly sudah ada yang modelnya seperti Hawifly ya, sudah dimodif. Jadi bukan yang mentahan seperti itu ya teman-teman, bukan yang mentahan. Terus kabar baiknya adalah dia fungsinya udah 11-12 dengan yang Hawifly ya. So far so good ya. 1-2 bulan pemakaian tidak ada masalah ya, tidak ada
masalah dengan fungsi dan segala macamnya. Tapi saya juga tetap awas-awas sama teman-teman, sama jasa pemasangannya, ya, sama siapa yang masang. Kalau mungkin teman-teman pasang sendiri, tolong diperhatikan baik-baik, ya gitu kan. Terus kalau misalnya teman-teman memanfaatkan jasa orang lain untuk memasang, sekali lagi dicek aja nanti kalau misalnya kredibilitas ya nomor satu. Terus syarat dan ketentuan kalau punya term and condition masing-masing kan, masing-masing model beda ya. Mungkin juga cek harganya, garansi berapa lama, teman-teman cek sendiri ya. Terus ada kasus cuma satu, tapi saya rasa itu bad chip ya, jangan dibuat gara-gara satu rusak terus semuanya itu bikin Pico Fly jadi jelek, saya rasa enggak gitu. Terus kalau masalah kestabilan, kalau misalnya teman-teman masih ada HW Fly, saya rasa saya pribadi masih akan megang HW Fly sama Instinct NS, cuman karena ini lebih tua aja. Tapi kalau misalnya Pico Fly sudah lebih tua, saya rasa kita semua akan beralih ke situ. Kalau saya mungkin punya satu mesin lagi ya, saya mau pasang mungkin ya saya akan pakai Pico Fly juga. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Oke, saya rasa itu dulu. Nanti ada update berikutnya, pasti akan saya kabarin lagi. Semoga semuanya, yang penting ujung-ujungnya mau pakai apapun, mau pakai cara apapun, semua teman-teman tetap happy, tetap senang ya, dan keep gaming. Oke, I'll see you on the next video. Ciao.